Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Ibu Bapak Sidang Jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya, meskipun kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Majelis Jemaat GKI Palangka Gereja Sion mengajak Ibu Bapak Sidang Jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Ibadah hari Minggu ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Anak GKI tahun 2020. Yang melayani ibadah kita pada hari ini, Pendeta Gutmar Untung STH, pembaca berita jemaat dan pengantar, saya sendiri Penetua R. Sauli, menyerahkan dan menerima Alkitab Penetua Rusaida Gutmar Untung, liturgus Penetua Dodiwar di FR, pembaca Alkitab Echa Kristi Gianella, pemimpin persembahan Diakon Ninung Hawini, organis Diakon Wahyuni Pebrinda, song leader Diakon Kristina Jessica, song leader Saudari Angelia Metiana, multimedia dan editing video Diakon Randy Aningkis, Diakon Dede Oktaris Milano, Saudara Predi Wiguna, dan Saudara Novendri. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Ya Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri, kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengeruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama sampai bait yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Sedalam-nyala seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua yang tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan perontakan dan pelanggaran.
kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk itu semua, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat sekalian, untuk menerima berita anugerah, jemaat saya undang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan kitab kita hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 19 dan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi akan didirikan buah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan oleh sertamu, keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi
Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang untuk kita renungkan bersama dalam persekutuan kita hari ini dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan Pengelis, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-39. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersekutu pada saat ini Tuhan, untuk menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan, dan bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami tertuju kepada Engkau, melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-39 berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Shalom. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah bagian daripada khotbah Petrus yang dimulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus sebelumnya, ternyata orang-orang yang menjadi pendengar itu adalah orang-orang Yahudi. Yang tidak mengetahui bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan setelah mereka mengetahui, maka mereka dikatakan dalam nas ini menjadi terharu. Dan pernyataan terharu di sini mengisyaratkan adanya sentuhan dalam perasaan yang terdalam dari para pendengar itu. Dan tentu harus dipahami juga bahwa pasti ada sentuhan ilahi yang menyadarkan mereka, yang membuat mereka menjadi terharu. Dan sebab itu mereka bertanya tentang apa yang harus diperbuat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus menjawab mereka, bertobatlah, maka kamu akan mendapat pengampunan dosa, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Jemaat sekalian, hal yang akan didapatkan dari pertobatan itu sungguh merupakan hal yang sangat dirindukan, diinginkan, diharapkan oleh orang-orang Yahudi.
apalagi tentang pengampunan dosa. Karena bagi orang Yahudi tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan itu. Karena ajaran agama Yahudi menuntut kesempurnaan dalam melakukan hukum Taurat. Sementara Petrus hanya mengatakan, berikan dirimu untuk dibaptis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus telah menyadarkan orang Yahudi waktu itu, mengingatkan mereka, sampai tadi keluar kata-kata apa yang harus kami perbuat. Petrus yang hanya mengatakan bertobat dan berikan dirimu untuk dibaptis. Sesuatu yang tidak sulit sebenarnya. Tapi apakah mereka sudah berbuat demikian atau mau berbuat demikian? Menariklah lagi bahwa janji mereka mendapat atau memperoleh pengampunan dari Tuhan, mereka harus datang dengan kesungguhan hati. Dan janji-janji itu memang ditujukan bagi mereka. Itu berarti bahwa Petrus ini menyadarkan mereka tentang sesuatu yang selama ini, sesuatu yang mereka abaikan. Mereka tidak memperdulikannya. Penyadaran pada intinya adalah proses untuk membuka suatu tabir yang selama ini menutupi pikiran dan perasaan mereka. Karena itu, penyadaran bukan hanya sekedar proses memberikan pengetahuan untuk seseorang, tetapi untuk mereka lebih memahami tentang siapa Yesus sebenarnya. Memahami bahwa percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka mengaku di hadapannya atas segala kesalahan, atas segala dosa yang telah diperbuat, agar Tuhan Yesus mengampuni. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sasaran dari janji itu tidak hanya bagi orang Yahudi pada umumnya atau hanya bagi orang dewasa, tetapi juga dikatakan dalam nas ini, yaitu bagi anak-anakmu dan juga bagi orang-orang lain juga. Kalau kita memperhatikan sasaran dari janji itu, yang berarti juga diarahkan kepada generasi penerus, kepada anak-anak. Barangkali selama ini orang tua mengalami ketidaksadaran sehingga tidak memperoleh pengampunan dosa itu. Maka dampaknya juga terjadi pada anak-anak mereka. Itu berarti ada rumusan tanggung jawab yang Petrus ajukan kepada para pendengarnya saat itu, yaitu tanggung jawab untuk mengikut sertakan anak-anak mereka. Dan pada sisi yang lain juga penekanan bahwa anak-anak juga memiliki hak sama dengan orang dewasa dalam hal yang paling penting, yang paling prinsip, yang paling mendasar dalam kehidupannya, yaitu pengampunan dosa.
Dan hal ini merupakan sebuah konsep yang tidak biasa dalam pemahaman secara sosiologis dan budaya orang Yahudi pada saat itu. Karena biasanya anak-anak dan kaum perempuan, mereka tidak masuk hitungan bagi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kita merupakan sosok yang unik dan menarik berdasarkan cara kita memahami. Karena itu tidak mudah untuk memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang anak-anak kita. Jikalau pada minggu ini dirayakan sebagai Hari Anak Gereja Kalimantan Pengelis, memang ada banyak orang yang mengelompokkan anak-anak bisa saja berdasarkan faktor usia. Terlepas dari pandangan umum dan pembagian dalam berbagai faktor terhadap anak-anak, termasuk juga pembagiannya secara usia. Ternyata menarik bila memperhatikan pandangan berbeda dari para ahli tentang anak itu. Mereka dikatakan sebagai pribadi yang bersih. Anak-anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam berbagai hal itu, anak-anak kita adalah individu yang merupakan bagian daripada kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk alasan sosial dan kultural, tentu kita dapat menemukan berbagai hal yang menyangkut soal anak. Misalnya, anak-anak kita merupakan generasi penerus untuk kehidupan masyarakat, penerus kehidupan keluarga kita, dan lain-lain. Untuk alasan-alasan ini, maka anak-anak selalu mendapat, bahkan harus mendapat perhatian, harus mendapat pendidikan, harus mendapat kasih sayang dan semua yang bermanfaat, yang baik bagi masa depan anak kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak? Dalam kehidupan kita, maka kita mendambakan anak-anak kita agar mereka berhasil, mereka sukses. Karena mereka adalah penerus bagi masa depan kita. Dalam posisi pentingnya perhatian kita terhadap anak-anak, lebih karena hanya alasan-alasan secara kultural dan sosiologis saja. Karena itu perlakuan terhadap anak lebih merupakan tanggung jawab sosiologis bagi kehidupan kita. Tanggung jawab kita bagaimana membina, mendidik, membesarkan mereka, mengarahkan mereka kepada hal yang baik, yang tidak hanya baik bagi pandangan kita, tetapi juga bagaimana mereka baik di hadapan Tuhan. Anak-anak tidak hanya dianggap sebagai harta atau properti saja, sehingga diatur sedemikian rupa atau dijadikan modal untuk hari tua kita. Bahkan anak-anak dipaksa untuk mengerti keadaan dan pikiran kita sebagai orang tua, sementara mereka hanya masih bertumbuh dan berkembang. Namun tidak pernah
kita mengertinya secara pikiran mereka. Nah, tanggung jawab kultural dan sosial ini kadangkala mengaburkan tanggung jawab secara teologis terhadap anak-anak kita. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Petrus dalam nas ini. Bahwa anak-anak kita juga berhak atas pengampunan dosa dan keselamatan itu. Dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan hak itu kepada mereka. Karena tidak jarang dalam kenyataannya kita sebagai orang tua, betul kita juga telah membawa mereka untuk diserahkan dalam sakramen baptisan kudus. Namun terkadang belum sampai pada proses bagaimana kita mendidik, mengajar, mengarahkan mereka agar mereka juga bertumbuh sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menerima pengampunan itu, orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus Tuhan. Jemaat sekalian, apabila dipahami secara mendalam, pengampunan dosa merupakan sumber bagi keselamatan secara total. Pengampunan dosa mengajak anak-anak untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Inilah sebenarnya yang mau diingatkan kepada kita sekalian agar membawa anak-anak kita ke sana. Mereka sangat memerlukan itu. Mereka harus dididik, diajar, diingatkan, diarahkan supaya mereka bertumbuh sebagai pribadi, sebagai anak-anak Allah. Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Tidak mudah. Karena itu pertama-tama yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendampingi anak-anak kita itu untuk mengalami karya penyelamatan Allah. Dan juga memperoleh karunia roh. Dengan adanya karunia roh, maka seseorang dapat dimampukan untuk memilih hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dia menjalani kehidupannya sebagai pribadi orang percaya. Itu berarti hal yang bersifat spiritual, yang harusnya menjadi urutan prioritas, urutan teratas dari berbagai skala prioritas lainnya, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Jemaat sekalian, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena terkadang kita sebagai orang tua hanya lebih mementingkan kecerdasan secara intelektual ketimbang kecerdasan secara spiritual. Apabila anak-anak telah mendapatkan dirinya berada dalam karya penyelamatan Allah, maka dengan sendirinya mereka akan memperoleh keselamatan dalam kehidupannya sebagai mana yang Tuhan janjikan bagi setiap orang. Mereka akan terhindar dari berbagai ancaman penyakit sosial yang semakin mencemaskan, karena selalu siap untuk menjerumuskan generasi penerus kita. Anak-anak kita akan mendapatkan masa depan yang baik dan kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ini sebagai dambaan kita semua, sebagai orang tua, sebagai orang yang percaya.
Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan yang mendalam tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan pada hakikatnya membawa kita untuk menyadari bahwa betapa Tuhan mengasihi kita sebagai umat-Nya. Betapa kasih dan kemurahan itu yang tidak berkesudahan bagi kehidupan kita. Ia menyertai memberkati kehidupan umat-Nya dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak-anak kita yang pada saat sekarang ini dalam masa tumbuh kembangnya, pada saatnya nanti akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Mereka juga menyampaikan itu kepada generasi-generasi penerusnya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan yang kekal itu. Selamat merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Pangelis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama saat ini. Mengingatkan kami sekalian sebagai umat-Mu, bahkan sebagai orang dewasa, untuk mendidik, mengajar, memimpin, mengarahkan kehidupan generasi penerus kami. Agar mereka juga bertumbuh dalam iman pengharapannya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Engkau saja kami memperoleh pengampunan dosa, sehingga memungkinkan kami untuk menerima karunia Roh Kudus itu. Dan kami mengenal kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan itu bagi satu generasi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu ini kami disadarkan, kami diingatkan agar kami boleh hidup menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan kehidupan kami sekalian jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing, bahkan bagi generasi penerus kami, para pemuda remaja kami, dan anak-anak kami khususnya yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah cita-cita harapan mereka, berkatilah masa depan mereka ya Tuhan. Biarlah mulai dari masa kanak-kanak mereka, mereka boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Biarlah mereka juga memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami serahkan mereka, agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas juga secara spiritual, untuk mengenal kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka, bagi kami sekalian umat-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan mereka yang sudah lanjut usia. Bimbing, pimpin, pelihara kehidupan mereka sekalian, agar mereka tetap dikuatkan, bahkan boleh menjadi contoh teladan dalam hal ketaatan iman pengharapan kepada Tuhan. Bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu, kami serahkan mereka sekalian juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kehidupan mereka disertai dan diberkati oleh-Mu. Berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit, agar memperoleh kesembuhan.
Hiburkanlah mereka yang bersedih oleh menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat. Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, kami juga serahkan segenap tugas pelayanan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Berkatilah gereja Kalimantan Pengelis, berkatilah para pelayannya dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan, lebih-lebih dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan berbagai cara, gerejamu melayani umatmu melalui berbagai bentuk peribadatan. Peribadatan secara online, peribadatan dalam skala kecil, kunjungan ke rumah-rumah warga jemaat, bahkan dalam berbagai bentuk yang lainnya. Berkatilah itu semua ya Tuhan, perlengkapi kami sekalian, para pelayan-Mu, agar kami mampu melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Sehingga iman pengharapan kami sekalian semakin bertumbuh di dalam Engkau, walaupun dalam masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di dalam mereka mengemban tugas tanggung jawab untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sertailah juga gugus tugas pandemi COVID-19 ini, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, supaya apa yang kami alami pada saat ini, pada saatnya akan berlalu, dan kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal sebagaimana sedia kala. Kasih dan penyertaan dari Tuhan sangat kami perlukan, bahkan pertolongan dari Tuhan di dalam kami menghadapi masa-masa sulit ini. Seluruh kehidupan kami umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar bagi kita, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4 dan Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengaku dan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan syukur ini dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 268 ayat yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Hai dengarlah anakku. Kau
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Rasuli Kristen. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dama Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus, dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati, dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.